Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Willy Sudiarto Raharjo. Bro Willy adalah seorang kontributor untuk Slackware Linux dan saat ini juga berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Teknologi Informasi UKDW Yogyakarta. Nah ini dia orangnya, Bro Willy silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, nama saya Willy Sudiarto Raharjo. Saya adalah dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Buta Wacana. Lalu saya ini dulu adik kelasnya Bro Budi, jadi dulu kita sama-sama belajar bareng-bareng, jadi asisten bareng-bareng gitu ya. Lalu akhirnya kita jadi satu profesi sebagai dosen meskipun beda perguruan tinggi gitu ya. Oh ya teman-teman, seperti disampaikan oleh Bro Willy, saya dan Bro Willy ini sudah saling kenal sejak kami masih mahasiswa di Yogyakarta. Kebetulan kami satu alma mater. Berbeda dengan saya yang baru mulai migrasi ke Linux secara penuh di tahun 2013, Bro Willy ini sudah menggunakan Linux secara konsisten sejak masih berstatus mahasiswa. Bahkan di tahun 2013, saya pernah melakukan konsultasi singkat dengan Bro Willy terkait distro Linux apa yang sebaiknya saya gunakan. Oleh karenanya menurut kami, Bro Will ini sangat cocok untuk kita undang di sesi bincang-bincang kita kali ini. Oh ya Bro Willy, dirimu ini kan seorang kontributor untuk Slackware Linux. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini apa itu kontributor bagi suatu distro Linux dan apa saja sih kerjaan dari seorang kontributor untuk Slackware Linux? Ya, jadi kita tahu bahwa sebuah distro Linux itu banyak membutuhkan bantuan dari banyak orang, ya katakan seperti Debian, seperti Ubuntu, itu mereka punya banyak sekali kontributor yang tersebar di banyak negara begitu. Nah, begitu juga dengan distro yang saya pakai, Slackware Linux ini juga merupakan distro yang cukup unik gitu ya, karena sebetulnya yang maintain itu cuma satu orang, Patrick Volkerding gitu ya. Jadi dia betul-betul yang pegang kendali untuk semua masalah paket, masalah security update yang ada di dalam Slackware Linux itu sendiri. Nah, kita sebagai pengguna, jadi di komunitas pengguna Slackware Linux itu mereka atau kita semua banyak membantu si Patrick ini dalam memastikan bahwa setiap rilis Slackware itu stabil dan juga sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan begitu. Nah, itulah sebabnya di sini banyak orang termasuk saya juga berkontribusi. Jadi misalkan kita bisa membantu dengan banyak cara sebetulnya. Misalkan yang paling sederhana adalah kita bisa menggunakan branch yang versi development. Jadi kita sebutnya namanya versi current. Nah, di situ biasanya Patrick akan update paket-paket yang terbaru. Nah, biasanya karena paket terbaru itu kadang-kadang ada bugs, ada incompatibility dan segala macam. Nah, tugas kita atau kontribusi kita di sini adalah memastikan bahwa semua paket yang disertakan itu sudah stabil begitu. Dan ketika ada masalah kita bisa membantu untuk mencari solusinya. Harapannya adalah nanti ketika distro ini sudah stabil, maka pengguna yang lain itu tidak perlu merasakan adanya masalah. Kira-kira seperti itu sih. Itu fungsi dari kontributor sebetulnya. Dan kontributor sendiri itu tidak dibayar karena sesuai dengan namanya kita kerja volunteer gitu ya, sukarela, karena memang kita semua menggunakan distro ini gitu. Jadi kita give and take lah, kita juga mendapatkan sesuatu, maka kita juga memberikan kembali ke produk itu sendiri. Kira-kira itu sih mungkin kerjaan singkat ya atau fungsi dari seorang kontributor di situ. Tapi secara umum sebetulnya kontributor tidak hanya ke masalah paket, bisa juga kontributor dari sisi dokumentasi. Jadi ketika kita membuat dokumentasi itu juga bisa membantu sebetulnya, karena bagi orang-orang yang baru bermigrasi ke Linux, mereka butuh banyak sekali bantuan dan salah satunya adalah dengan membaca dokumentasi. Nah, di sini peran kita juga bisa berfungsi sebagai pembuat dokumentasi atau kita mendokumentasikan langkah-langkah yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Misalkan kita mau melakukan pengamanan server, konfigurasi server dan lain sebagainya. Nah, di situ
dokumentasi betul-betul sangat dibutuhkan begitu. Oke, oke. Wah, jadi sebenarnya cukup banyak sekali ya peluang untuk berkontribusi ke suatu distro Linux ya. Betul, betul. Bahkan di Google Code, Summer of Code itu mereka juga sering mengadakan tawaran bagi beberapa distro Linux untuk menghasilkan satu kontribusi, dan dari Google sendiri mereka menawarkan semacam imbalan begitu. Dan itu banyak sekali proyek-proyek open source sebetulnya yang menawarkan itu. Jadi bagi mahasiswa sebetulnya ini tantangan yang sangat menarik karena ini bisa diakui juga sebagai internship begitu ya. Dan ini peluang sebetulnya bagi mahasiswa. Oke, oke. Nah, by the way, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih, mungkin dirimu bisa memperkenalkan apa itu Slackware Linux ke teman-teman di sini. Kebetulan di channel Indonesia Belajar ini kami belum pernah nih mereview Slackware Linux. Slackware Linux ini adalah salah satu distro Linux yang tertua gitu ya. Jadi hampir bersamaan dengan Debian sebetulnya. Jadi Slackware Linux ini diluncurkan 1 tahun setelah Linux kernel diluncurkan oleh Linux Torvalds tahun 91. Jadi kalau nggak salah Slackware ini dia di launching pertama kali tahun 92 atau 93 begitu. Saya lupa tepatnya tapi sekitar itu. Nah, awal mulanya sebetulnya ini berasal dari satu distro yang disebut dengan SLS ya, Soft Landing System. Nah, lalu Patrick waktu itu dia banyak kontribusi ke SLS. Nah, masalahnya adalah dari hasil kontribusi itu Patrick melihat bahwa ini ada satu kemungkinan nih dia bisa dijadikan satu produk sendiri, dan ternyata banyak orang yang menginginkan agar dia itu membuat versi Linux-nya sendiri begitulah. Lalu akhirnya dia mencoba untuk mengkombinasikan berbagai paket segala macam sampai akhirnya dia merilis Slackware begitu, dan akhirnya itu berkembang sampai dengan hari ini. Jadi bisa dikatakan ini salah satu proyek yang sudah dia rilis sejak dia waktu masih menjadi mahasiswa waktu itu gitu. Oke. Dan sampai dengan sekarang dia masih megang kendali gitu. Jadi dari keputusan akhirnya semua tetap di tangan si Patrick ini begitu. Oke. Itu sih kira-kira. Itu intro singkat ya tentang Slackware. Nah, mungkin yang menarik ya, yang menarik dari Slackware ini dia tidak terlalu mengikuti semua perkembangan dari distro modern ya, misalkan seperti Ubuntu, misalkan mereka menggunakan sistem dan lain sebagainya. Nah, Slackware ini mereka tidak selalu mengikuti tren yang ada. Jadi sampai dengan hari ini Slackware ini belum mengikuti perkembangan dari sistem D, dan bahkan memang di Slackware sendiri tidak ada yang pakai sistem D begitu. Oke. Oh, menarik banget ya ini Slackware ya. Nah, kalau menurut Bro Willy, apa sih keunikan dan juga kelebihan dari Slackware Linux bila dibandingkan dengan distro Linux lainnya? Kelebihan ya. Kelebihan yang pertama adalah dia tidak banyak berubah. Jadi mulai dari installer itu semenjak saya pertama kali pakai Slackware tahun sekitar 2005, jadi 15 tahun yang lalu sampai dengan hari ini itu installernya sama gitu ya. Jadi dia basisnya Ncurses, terminal base begitu, tidak ada yang berubah gitu ya. Jadi ketika kita sudah pernah menggunakan Slackware 15 tahun, 20 tahun yang lalu, itu ketika kita menggunakan sekarang, itu yang berbeda cuma paket-paketnya aja. Jadi mulai dari instalasi, konfigurasi, bagaimana cara menggunakan Slackware itu sepenuhnya bisa dikatakan 95% itu sama begitu. Caranya kita start service, caranya kita stop service, letak konfigurasinya itu semuanya sama gitu ya. Oke. Jadi learning curve-nya untuk belajar lagi ke menggunakan Slackware itu nggak akan butuh waktu lama. Oke. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua adalah karena rilis dari Slackware itu bisa dikatakan selalu stabil sehingga migration path-nya juga cukup baik gitu ya. Jadi saya selalu pakai versi current. Jadi terus terang saya tidak pernah install ulang ataupun tidak pernah fresh install gitu ya. Jadi saya selalu upgrade dari satu versi ke versi yang lain itu
mulus gitu, nggak pernah ada masalah begitu. Itu menurut saya satu kelebihan sih gitu. Yang kedua, tidak terlalu banyak patch. Itu mungkin berikutnya ya. Jadi tidak terlalu banyak patch yang diberikan oleh Patrick. Jadi diusahakan bahwa paket-paket yang dimasukkan ke dalam Slackware itu adalah paket-paket yang sifatnya generic atau vanilla. Kalau kita istilahnya sebutnya adalah vanilla, tidak ada modifikasi atau tidak ada patch apapun. Nah, ini mungkin akan sangat berbeda dengan ketika kita pakai distro yang lain ya, misalkan seperti Ubuntu, ada Fedora, ada OpenSUSE, itu betul-betul mereka di-patching habis-habisan oleh developernya ya untuk mempercantik, untuk memperbaiki masalah-masalah minor gitu ya. Tapi kalau di Slackware kita usahakan untuk seminimal mungkin patch-nya begitu. Yang penting paketnya bisa jalan dan tidak terlalu banyak patch. Nah, sebetulnya membantu sekali ketika kita menemukan ada satu masalah gitu ya, karena dengan tidak adanya patch custom seperti tadi, maka ketika kita melaporkan ini ke upstream, ke proyek induknya, maka itu akan lebih mudah untuk direproduksi. Kesalahan itu lebih mudah untuk direproduksi dan harapannya nanti lebih mudah untuk bisa dicari solusinya seperti apa. Nah, mungkin kelemahan ya, kalau sekarang kita bicara kelemahan, Slackware ini bukan distro yang menawarkan semuanya secara otomatis kepada pengguna gitu ya. Mungkin beda dengan distro-distro seperti Ubuntu, Linux Mint, itu begitu install basically mereka sudah mendapatkan sebuah distro yang easy to use, sudah langsung pakai, siap pakai begitu. Nah, tapi kalau di Slackware ini memang dikembalikan lagi kepada si penggunanya, kepada si administratornya, bagaimana dia bisa mengkonfigurasi sistemnya agar bisa sesuai dengan kebutuhannya dia, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin akan menjadi satu tantangan ketika ada orang yang baru pertama kali untuk menggunakan Slackware gitu, karena begitu install mereka kadang-kadang bingung, loh ini kok saya cuma dapat tampilan layar hitam gitu, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, ini mungkin satu challenge-nya di situ sih. Tapi pada prinsipnya ketika teman-teman yang mau belajar menggunakan Slackware itu mau tanya ke komunitas, mau membaca dokumentasi, harusnya nggak jadi masalah karena mulai dari instalasi sampai dengan kita masuk ke sistem itu basically sudah straightforward gitu. Cuman memang harus terbiasa aja dengan workflow-nya atau apa namanya prosesnya seperti itu, gitu sih. Oke, oh, menarik banget tadi. Tadi kan disebutkan terkait dengan Slackware current versionnya. Itu berarti seperti rolling release versionnya Slackware ya? Bukan rolling release sih sebetulnya, tapi itu development branch. Jadi Slackware itu dia punya dua branch utama. Yang pertama adalah stable. Stable itu berarti dia adalah versi yang sudah rilis dan dia akan mendapatkan security update ataupun maintenance update cukup lama gitu ya. Jadi meskipun dikelola oleh satu orang, tapi rata-rata untuk setiap distro atau setiap versi Slackware yang sudah dirilis itu bisa mendapatkan maintenance update itu kurang lebih 8 sampai 10 tahun gitu ya. Jadi ini cukup panjang waktunya sehingga cocok sebetulnya untuk kebutuhan server begitu. Dan saya sendiri juga beberapa menggunakan Slackware untuk kebutuhan server di kantor. Itu cukup panjang maintenance-nya sehingga bagi seorang administrator itu nggak perlu melakukan sering upgrade, itu nggak perlu. Jadi ini satu kenyamanan sendiri bagi seorang administrator begitu. Nah, untuk yang versi yang kedua atau branch yang kedua ini disebut dengan versi current. Nah, versi current ini biasanya merupakan versi development atau versi pengembangan begitu. Jadi current ini akan terus bergulir sampai dengan nantinya si Patrick mengatakan oke, ini sudah saatnya kita stop, lalu kita akan rilis sebagai sebuah versi stable yang baru begitu. Nah, memang dalam perjalanannya versi current ini bisa dianggap gitu ya, bisa dianggap seperti rolling release gitu, tapi sebetulnya bukan rolling release karena Slackware sendiri itu punya punya rilis sendiri begitu. Nah, bagi teman-teman di sini nih yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait Linux, khususnya Slackware Linux, apakah ada semacam komunitas Slackware Linux di Indonesia? Ada, kita punya Telegram group, namanya adalah Slackware ID, nanti bisa dicari.
grup Telegram di Slackware ID. Mungkin itu sih salah satu-satunya ya, kalau yang di Indonesia satu-satunya channel yang mungkin biasa kita gunakan. Tetapi untuk komunitas internasional kita punya forum namanya Linux Questions. Ya, di situ banyak sekali kontributor Slackware dan juga yang lain itu bergabung di situ begitu. Nah, ini yang biasa kita gunakan kalau kita punya masalah-masalah yang mungkin tidak bisa kita solve di komunitas Indonesia, biasa kita lempar juga ke komunitas yang sifatnya global begitu. Dan kebetulan Patrick sendiri juga seringkali memantau komunitas itu, sehingga ketika ada laporan, ada masalah, biasa di situ dilaporkan, lalu Patrick akan memperbaiki itu begitu. Jadi cukup cepat, kadang-kadang responnya mungkin cuma 1 hari itu sudah keluar update-nya begitu. Wow, luar biasa ya. Oke. Iya. Ya teman-teman, nanti link terkait dengan komunitas-komunitas yang disebutkan oleh Bro Willy tadi akan kami sertakan pada deskripsi video. Jadi teman-teman bisa akses melalui deskripsi video. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kita bincang-bincang sedikit ya Bro, terkait dengan desktop environment nih. Kebetulan kan Bro Willy juga terlibat dalam Mate Distribution Maintainer Teams. Bisa nggak diceritakan ke teman-teman di sini apa itu Mate dan juga sedikit kisah di balik kelahiran desktop environment yang satu ini? Oke, ya. Jadi Mate ini sebetulnya awal mulanya itu adalah GNOME 2. Kalau mungkin teman-teman yang menggunakan Linux pernah dengar proyek GNOME, gitu ya. Jadi proyek GNOME itu adalah salah satu desktop environment yang populer gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu GNOME itu melakukan migrasi ke GNOME 3. Nah, ternyata semua orang itu suka dengan versi baru gitu ya. Jadi tidak semua orang suka dengan versi baru, mereka lebih prefer untuk menggunakan GNOME versi lama begitu. Nah, masalahnya developer upstream itu tidak mau lagi mensupport GNOME 2 begitu, karena mereka sudah merasa bahwa ini sudah saatnya kita untuk move on, pindah ke versi yang lebih baru begitu. Nah, lalu dari situ ada satu orang namanya Stefano, dia mencoba untuk melakukan forking ya. Jadi code-nya GNOME 2 di fork sama dia, lalu di rename itu menjadi sebuah proyek baru namanya Mate. Nah, Mate ini sebetulnya adalah bahasa Latin dari salah satu tanaman kalau nggak salah gitu ya. Nah, di fork sama dia menjadi sebuah proyek baru namanya adalah Mate. Nah, lalu dari situ banyak orang mulai terlibat kontribusi di Mate itu sampai dengan hari ini. Nah, kalau saya sendiri itu perkenalan awalnya dengan Mate sebetulnya itu karena nggak sengaja sebetulnya gitu ya. Jadi dulu ada teman saya namanya Chess Griffin dari Inggris kalau nggak salah, dia sudah mengembangkan script untuk membangun paket-paket Mate untuk Slackware begitu. Nah, itu awal mulanya di situ. Nah, lalu saya mencoba untuk membangun Mate di Slackware menggunakan script-nya dia begitu. Nah, dalam perjalanan saya banyak melakukan kontribusi di proyek itu. Jadi saya suggest ke Chess ini kira-kira apa saja paket-paket yang harus diganti, di-rebuild dan segala macam. Lalu seiring dengan berjalannya waktu si Chess ini menawarkan gitu, mau nggak kalau misalkan kamu jadi co-authornya aja nih, kamu ikut bantu untuk maintain proyek Mate ini. Oke, saya bilang oke, nggak masalah gitu, toh saya juga pakai gitu kan, so why not gitu. Nah udah, lalu setelah itu saya terlibat untuk pengembangan di Mate untuk Slackware. Waktu itu baru di Slackware. Nah, tetapi dalam perjalanan saya sering diskusi dengan upstream dari developernya Mate gitu. Lalu dari situ mereka juga akhirnya menawarkan gitu, kamu mau nggak jadi termasuk di package maintainernya di Mate untuk Slackware meskipun tidak masuk ke official repo gitu. Saya bilang oke, nggak masalah. Ya udah, lalu akhirnya dari situ saya banyak terlibat di pengembangan Mate sebetulnya. Meskipun tidak banyak kontribusi yang saya lakukan karena peran saya di sini itu sebagai packager. Jadi saya hanya bertugas untuk membuat paket, gitu ya, membuat paket-paket Mate untuk bisa dipakai di distro Slackware Linux, begitu. Oke. Wow, menarik sekali sebenarnya ya. Oke, nah berbicara seputar free open source software, Bro Willy juga pernah menjadi kontributor bagi OpenOffice. Mungkin Bro Willy bisa ceritakan sedikit di pengalaman Bro Willy saat itu ke teman-teman di sini. Ya.
Ya ini menarik sih, berbicara masalah open office ya. Ini salah satu proyek open source pertama yang saya menjadi kontributor waktu itu. Jadi ini sebetulnya awal mulanya ketika saya mulai untuk memutuskan migrasi ke Linux. Ya. Jadi waktu itu tahun 2002 nih, ya ini gara-gara Bro Budi juga ya, gara-gara ikut mata kuliah praktikum jaringan waktu itu, kita pakai Linux di kampus. Lalu saya mulai install Linux waktu itu namanya Mandrake ya, Mandrake Linux di situ. Lalu saya merasa bahwa wah ini Linux ini kayaknya lebih stabil, lebih cepat, nggak perlu kena virus dan lain sebagainya. Nah, lalu saya memutuskan untuk full migration ke Linux waktu itu. Memang belum 100%, tapi Linux sudah menjadi main operating system saya waktu itu tahun 2002. Nah, lalu saya mulai berkenalan dengan aplikasi namanya OpenOffice begitu. Nah, lalu saya lihat-lihat di proyek OpenOffice kira-kira apa sih yang bisa saya coba untuk bantu begitu. Nah, yang waktu itu yang paling mudah karena memang saya waktu itu baru kuliah awal-awal, masih belum terlalu banyak ngerti tentang coding. Jadi proyek pertama yang saya coba untuk kontribusikan adalah dokumentasi ya, proyek dokumentasi. Jadi kita mencoba untuk translate beberapa dokumentasi yang ada di OpenOffice itu menjadi bahasa Indonesia begitu. Nah, lalu dari situ saya mulai perkenalan dengan beberapa developernya di OpenOffice yang di pusat, lalu ya dari situ lalu saya diterima, lalu diangkat menjadi koordinator atau tim lead untuk pengembangan dokumentasi di Indonesia. Nah, itu kira-kira awal mulanya di situ. Nah, itu lalu berkembang terus sampai pada akhirnya OpenOffice itu digantikan dengan LibreOffice. Nah, setelah itu saya memang nggak terlalu banyak mengikuti di LibreOffice karena pada dasarnya untuk LibreOffice sendiri itu sudah ada timnya sendiri untuk yang bahasa Indonesia. Jadi basically mereka sudah lebih stabil begitu. Nah, itu proyek pertama sebetulnya. Selain itu, selain OpenOffice, saya juga ada beberapa proyek lain yang saya sempat kontribusi. Yang pertama itu ada eGroupware. eGroupware itu adalah salah satu produk CRM, ya CRM atau ERP saya lupa. Itu dulu pernah saya ikut kontribusi juga untuk pembuatan dokumentasi dalam bahasa Indonesia. Lalu yang lain adalah FileZilla. Nah, ini kalau mungkin teman-teman ada yang pakai aplikasi FTP, FileZilla. Nah, itu untuk translasi bahasa Indonesianya juga saya ikut kontribusi juga di situ. Gitu. Ada beberapa sih proyek-proyek yang lain yang ikut kontribusi juga, tetapi tidak semuanya dokumentasi. Kadang-kadang kita submit patch, kadang-kadang kita submit bug atau issue tracker gitu ya. Jadi ketika kita menemukan masalah, kita bisa submit ke atasan begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya kontribusi yang bisa kita lakukan di open source. Jadi teman-teman yang mau kontribusi tidak harus ngerti coding kadang-kadang ya. Misalkan teman-teman punya kemampuan di sisi desain nih. Nah, banyak sekali proyek-proyek itu yang mencoba untuk mencari desainer. Mereka mencari icon, mereka mencari wallpaper, mereka mencari themes. Nah, itu teman-teman yang suka di bidang grafis itu bisa membantu sebetulnya. Gitu ya. Jadi peluangnya banyak. Gitu. Oke, jadi kontribusi ke bidang atau ke dunia free open source software itu nggak selalu berupa code ya, tetapi ada banyak sekali peluang-peluang yang lain sebenarnya ya. Oke, wow, menarik sekali. Betul, betul. Tergantung bidang minatnya teman-teman di mana begitu. Ada yang suka ngetes, bisa bikin test case gitu ya. Nah, itu ada banyak sebetulnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya skill di bidang event organizer, nah itu bisa. Jadi teman-teman bisa bantu misalkan bikin acara release party misalkan seperti itu, atau bikin acara community party, bikin acara-acara tech talk, conference, karena open source banyak sekali mengadakan acara-acara conference. Misalkan contoh dulu kita pernah bikin di komunitas Linux Indonesia, kita pernah bikin acara Indonesian Linux Conference. Waktu itu kita sempat mengundang Richard Stallman waktu itu, kalau saya nggak salah ingat, kita sempat mengundang Richard Stallman. Lalu pernah juga komunitas itu mengadakan OpenSUSE ya, OpenSUSE Conference itu juga pernah diadakan di Indonesia. GNOME juga pernah diadakan di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa lakukan di open source ini. Dan ya itu salah satu pengalaman sebetulnya, karena teman-teman juga bisa mendapatkan rekognisi dari dunia internasional terkait dengan acara-acara yang teman-teman selenggarakan begitu.
Saya ingat kalau nggak salah salah satu rilis GNOME yang terakhir ya versi 3.36 kalau nggak salah itu dia memberikan code name-nya itu diberikan kepada salah satu event yang diadakan di Indonesia begitu. Jadi saya lupa namanya tapi Gresik itu kalau nggak salah ya. Karena ya kalau nggak salah Gresik gitu ya. Betul-betul. Yes, ya itu. Jadi itu salah satu kebanggaan juga gitu ya, karena Betul-betul. salah satu desktop environment itu sampai memberikan appreciation kepada sebuah kota gitu ya, karena keberhasilannya dalam menyelenggarakan satu event yang dikatakan itu cukup sukses gitu, sangat sukses bahkan. Ya, okay. Gitu. Betul-betul. Oke, sebagai orang yang cukup lama nih berkecimpung di dunia Linux dan free open source software, mungkin Bro Willy bisa sedikit berbagi ke teman-teman di sini terkait perkembangan Linux dan free open source software di Indonesia selama 1 dekade terakhir ini. Oke, kalau bicara open source itu udah nggak ada matinya gitu ya, apalagi sekarang bisa dikatakan Linux atau open source itu sekarang sudah di mana-mana. Kalau misalkan teman-teman pakai Android lah kan gitu ya, handphone Android itu kan basic di dalamnya juga open source gitu kan, sebagian besar dari komponen-komponen dari pendukungnya dari Android itu adalah proyek-proyek open source misalkan seperti itu, sehingga kemampuan atau skill yang dibutuhkan teman-teman untuk bisa menggunakan open source itu sangat dibutuhkan sebetulnya, karena ya udah banyak sekali proyek-proyek open source yang sudah stabil dan sudah dikatakan layak untuk digunakan di kalangan profesional. Contoh nih, Blender gitu kan, aplikasi untuk rendering video. Nah, itu sudah dipakai secara profesional untuk membuat berbagai macam film-film yang tayang di box office. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana aplikasi open source itu tidak kalah sebetulnya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi komersial gitu. Nah, ketika kita bicara dengan dunia pendidikan, maka sebagai seorang mahasiswa itu harus open minded gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya berpatok pada satu platform atau satu program saja, padahal di luar sana sebetulnya ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman untuk pilih. Dan mungkin siapa tahu itu bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk bisa masuk ke satu area yang baru gitu. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang open source sudah sangat cepat sekali, Linux sudah bisa dikatakan sudah masif gitu ya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mahasiswa atau pelajar ini mulai membiasakan diri dengan menggunakan Linux sedini mungkin. Karena kalau kita lihat ya di industri, misalkan katakan di dunia infrastruktur, itu dari 500 superkomputer yang ada di seluruh dunia itu semuanya sudah menggunakan Linux gitu ya. Jadi itu mengindikasikan bahwa sekarang Linux itu sudah tidak lagi dipandang mata untuk urusan infrastruktur, itu semua orang sudah percaya dengan adanya Linux gitu. Nah, untuk tool-tool yang lain ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan begitu. Misalkan kalau teman-teman butuh untuk aplikasi editing laporan ya bisa pakai Libre misalkan seperti itu. Untuk manipulasi gambar bisa pakai GIMP, bisa pakai SodiPodi, bisa pakai Krita, bisa macam-macam sebetulnya. Ada banyak sebetulnya pilihan yang bisa teman-teman pilih. Okay. Itu sih mungkin pentingnya belajar di IT terkait dengan teknologi yang open source begitu. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro Willy ini kan juga seorang dosen nih. Nah, sejauh ini upaya-upaya apa saja sih yang sudah Bro Willy lakukan untuk memperkenalkan Linux dan free open source software ke mahasiswa di kampus? Ya, Oke. Kita mulai dari memberikan contoh sebetulnya. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memberikan contoh apa yang bisa dilakukan di Linux. Misalkan saya biasa ngajar mata kuliah sistem operasi nih. Nah, misalkan contoh di mata kuliah sistem operasi itu saya menjelaskan tentang komponen-komponen dari sebuah sistem operasi, bagaimana cara kerjanya dan segala macam. Nah, itu saya kasih contoh di Linux begitu. Dengan memberikan contoh-contoh semacam ini, lalu mahasiswa jadi lebih banyak mengerti. Oh, ternyata ini loh bedanya Linux dengan Windows seperti ini, dengan Mac seperti ini. Nah, itu yang mungkin saya coba lakukan secara simpel begitu ya. Nah, ada juga beberapa mata kuliah yang memang saya full gunakan Linux. Misalkan contohnya di sini saya mengajar mata kuliah administrasi sistem. Nah, di sini
Saya betul-betul selama 1 semester full pakainya Linux semua gitu. Jadi nggak pakai Windows tapi betul-betul pure murni pakai di Linux. Nah, Oke. jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan exposure yang cukup kepada mahasiswa bahwa ternyata Linux itu bisa loh dipakai. Anda tidak perlu takut sebetulnya untuk menggunakan Linux. Linux tidak seperti 5-10 tahun atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Instalasinya Betul, betul. repot, ribet, error prone gitu enggak. Kalau zaman sekarang itu instalasi Linux sudah jauh lebih gampang gitu, Betul, bahkan betul. bisa lebih cepat dibandingkan dengan instalasi di Windows misalkan begitu. Nah, setelah mendengar sesi bincang-bincang kita kali ini, ada kemungkinan nih beberapa teman-teman di sini juga mulai tertarik untuk terlibat dalam proyek free open source software. Mungkin Bro Willy bisa memberikan arahan nih terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan, lalu bagaimana langkah untuk bisa mulai terjun ke dalam proyek free open source software ini. Ya, yang pertama Anda harus senang dulu dengan proyeknya, gitu ya. Itu untuk langkah pertama. Kalau Anda nggak suka dengan proyeknya, maka biasanya orang tidak akan bisa memberikan kontribusi dalam jangka waktu yang cukup panjang, gitu ya. Kalau memang kita suka dengan proyeknya dan mungkin kalau teman-teman pakai proyeknya atau menggunakan produknya, maka itu akan jadi lebih lebih memberikan motivasi kepada teman-teman untuk berkontribusi lebih, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari bagaimana mekanisme kontribusi. Karena setiap proyek itu pasti punya mekanisme sendiri-sendiri. Mereka punya aturan sendiri-sendiri. Dan biasanya ketika kita baru bergabung atau ketika mau memberikan kontribusi, seringkali kita nggak membaca ini kebiasaan ini. Kita kebiasaan itu langsung asal tembak gitu ya. Tapi kita nggak baca dulu nih dokumentasi, etiketnya seperti apa, rule-nya seperti apa. Jadi asal kontribusi aja gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi miss di situ ya. Jadi kadang-kadang mereka memberikan respon yang sebetulnya normal. Misalkan contoh tolong baca manual begitu. Jadi mereka tidak memberikan komentar tapi cuma suruh baca manual lagi gitu. Nah, bagi kita mungkin itu menjadi satu penolakan, tapi sebetulnya itu merupakan satu reaksi yang normal karena mereka sudah memberikan arahan, mereka sudah memberikan panduan, sudah ada kisi-kisinya. Ini step yang harus teman-teman ikuti kalau misalkan mau berkontribusi. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah usahakan untuk belajar dalam berkomunikasi. Karena kan kita berkomunikasi itu tidak menggunakan bahasa yang sama, kita menggunakan bahasa yang berbeda dengan kita. Jadi bisa jadi itu akan terjadi miskomunikasi. Nah, ini kita harus hati-hati di situ. Yang berikutnya adalah pelajari bahwa kita bekerja di zona waktu yang berbeda. Nah, ini seringkali juga dilupakan. Kita berharap bahwa ketika kita mengirimkan sesuatu, kita mendapatkan balasan secepat mungkin. Nggak bisa gitu ya, karena mereka bisa jadi ketika kita submit, mereka sedang tidur nih, ya, atau mereka bangun, kita tidur. Nah, itu. Jadi beda di zona waktu begitu. Nah, ini seringkali orang melupakan, pengennya cepat gitu ya, tapi melupakan bahwa mungkin mereka sedang bekerja, mereka sedang liburan. Kadang-kadang liburan itu tidak 1-2 hari, bisa berminggu-minggu gitu. Jadi bisa jadi Anda mendapatkan balasan mungkin setelah beberapa waktu. Nah, ini memang harus belajar untuk sabar juga di situ. Gitu. Oke. Wah, menarik banget nih ya. Oh ya Bro, ini last question nih. Sekarang ini kan cloud computing makin populer dan Bro Willy juga termasuk salah seorang cloud enthusiast. Sebenarnya ada nggak sih benefit dari kebiasaan menggunakan Linux dan free open source software dalam kaitannya dengan adopsi teknologi cloud computing? Oh, sangat berkaitan sebetulnya. Karena kalau kita lihat di cloud computing sendiri, meskipun platform Windows itu juga disupport, tetapi mayoritas untuk cloud itu kebanyakan juga basisnya di Linux gitu ya. Sehingga ketika teman-teman ini sudah menguasai dasar tentang Linux, itu akan mempermudah atau mempercepat learning curve untuk bisa masuk ke arah cloud gitu. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman masuk di cloud itu nggak terlalu kaget dengan perintah-perintah baris, nggak terlalu kaget dengan administrasi yang mungkin teman-teman perlu lakukan untuk memaintain sebuah mesin di cloud begitu. Nah, itu menjadi modal awal sebetulnya untuk masuk ke arah teknologi cloud. Lalu untuk perkembangan cloud sendiri, kalau kita lihat dalam mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu hampir semuanya akan beralih ke cloud. Gitu. Dan kalau kita lihat dua
dua provider besar itu sekarang sudah masuk di Indonesia ya, ada Alibaba, ada Google Cloud Platform, dan nanti 2021-2022 AWS juga akan masuk di Indonesia. Nah, ini akan menjadi salah satu peluang sebetulnya buat teman-teman yang memang fokus di jaringan atau tertarik di bidang jaringan. Nah, mungkin bisa mempersiapkan diri juga untuk nantinya menuju ke arah teknologi cloud. Karena ya ini kedepannya salah satu skill yang banyak dicari itu berdasarkan dari risetnya LinkedIn itu adalah teknologi cloud. Gitu ya. Mulai dari DevOps, mulai dari infrastruktur, mulai dari AI di cloud, dan semuanya itu berhubungan dengan cloud gitu ya. Jadi ya the future is in the cloud begitu. Ya, betul. Wah, menarik sekali nih bincang-bincang kita kali ini. Untuk Bro Willy, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Ya, mungkin pesan terakhir dari saya adalah terus berkarya, tidak usah takut untuk menggunakan aplikasi open source, karena pada akhirnya aplikasi-aplikasi itu bisa menjadi lebih baik juga dengan kontribusi dari teman-teman, gitu ya. Jadi jangan takut untuk berkontribusi, tetap semangat, tetap sehat. Oke, terima kasih banyak untuk Bro Willy yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita kali ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk Bro Willy. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.